Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Bagaimana? Jun Ya, yang sudah bagaimana mengulang. kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Bu Jun, terima kasih Bu Jun ya sudah meluangkan waktu sore ini kepada saya. Ya, ini loh Bu. Saya lihat kok akhir-akhir ini jenengan kok kelihatannya bagaimana gitu, kok murung gitu. Sebetulnya ada apa Bu? Oh gini Bu Jun, saya pengen ngomongin kerjaan saya Bu. Saat ini kan Hmm, banyak tugas tambahan yang saya pegang. Dan di satu sisi lain kan saya juga mempunyai tugas tambahan selain tugas tambahan kan saya mempunyai tugas pokok saya sebagai seorang guru itu adalah mengajar murid-murid saya. Kemudian bagaimana cara saya lebih fokus Bu dalam menjalankan tugas-tugas tambahan dan peran saya sebagai seorang guru ini karena hal-hal itu yang kadang-kadang membuat saya ya seperti yang Bu Jun ungkapkan tadi pada saya begitu. gitu. Oh, jadi Bu Dwi itu sekarang eh, mempunyai tugas tambahan yang terlalu banyak ya. Dan bagaimana caranya Bu Dwi harus fokus dengan tugas tambahan dan juga peran Bu Dwi itu dalam pembelajaran sebagai guru gitu ya Bu ya. Iya. Nah karena itu sehingga pada percakapan ini kira-kira nanti yang akan Bu Dwi harapkan di akhir percakapan itu apa ya Bu Dwi ya? Gini loh Bu, gini Bu Jun ya. Saya pengen saat mengerjakan tugas tambahan-tambahan itu tidak mengganggu peran saya sebagai seorang seorang guru. Jadi saya pengennya itu fokus peran saya sebagai guru dan di sisi lain pekerjaan saya itu sebagai tugas tambahan itu terselesaikan dengan baik. Jadi saya itu di samping saya mempunyai tugas seorang guru itu mengajar murid saya secara maksimal, tetapi di sisi lain saya harus harus mampu juga menyelesaikan tugas-tugas saya dengan baik semua karena tugas-tugas saya itu ya juga melayani uh, melayani komunitas yang ada di sekolah begitu Bu. Oh gitu. Oh Bu Dwi itu ingin tugas eh, lebih fokus pada tugas tambahan juga tugas-tugas di sekolahan itu jangan sampai tugas-tugas untuk siswa itu jangan sampai terbengkalai gitu ya Bu ya. Jadi seiring sejalan tugas tambahan juga berjalan, tugas untuk mengajar juga berjalan seperti itu ya Bu ya. Iya Bu Jun. Nah, buat Bu Dwi, ciri-cirinya Bu Dwi itu tidak fokus pada tugas-tugas tersebut apa sih? Gini Bu, maksud saya begini. Fokus menurut saya itu tidak mudah terganggu dengan kejadian-kejadian di luar pekerjaan atau dengan kata lain begini Bu, walaupun ada kejadian apapun saya tidak mudah terganggu. Maksud saya pengertian fokus dari saya itu seperti ini Bu. Jadi saya ingin fokus tetapi fokus pada suatu pekerjaan saya tetapi tanpa ada gangguan. Menurut saya ciri-ciri fokus itu saya tidak terganggu dengan hal-hal yang bisa mengganggu pekerjaan saya. Begitu Bu Jun. Oh, oke, saat fokus itu maksudnya Bu Dwi tidak mudah terganggu begitu ya. Iya Bu Jun. Nah, sebetulnya apa yang sekarang mungkin membuat Bu Dwi itu tidak bisa fokus atau merasa terganggu dengan macam-macam tugas tersebut? Begini Bu Jun ya. Jika ada tugas di luar dugaan, misalnya kadang-kadang kan dinas pendidikan tuh hari ini harus mengumpulkan data, hari ini harus mengumpulkan ini terakhir hari ini jam sekian begitu Bu ya. Itu yang Hmm. sehingga saya itu terganggu karena saya memikirkan apa yang harus saya lakukan hari itu juga dan saya meninggalkan tugas saya mengajar begitu Bu. Jadi kalau ada tugas-tugas mendadak itu seperti ada info bahwa data itu harus dikirim hari ini juga. Jadi saya itu fokus ke bagaimana saya harus mengerjakan apa yang sudah diinfokan sebetulnya dan saya meninggalkan tugas saya mengajar begitu. Hmm. Nah,
sekarang kalau misalnya ini terjadi terjadi kejadian di luar dugaan seperti itu ya. Kira-kira bagaimana idealnya menurut Bu Dwi? Begini Bu, kan saya mempunyai pekerjaan di luar dugaan, yaitu saya harus mengirim data itu sehingga benar-benar membutuhkan tindakan cepat. Kemudian saya akan melakukan yang sesuai dengan apa yang terjadi pada saat itu, dengan tidak mengesampingkan tugas saya mengajar di kelas begitu. Bu, maksud saya bahwa kalau ada pekerjaan di luar dugaan itu begini Bu, mengirim data pada hari itu sehingga benar-benar membutuhkan tindakan cepat, saya akan melakukan yang sesuai dengan apa yang terjadi saat itu dengan tidak mengesampingkan tugas saya saat mengajar begitu Bu Jun. Oke, jadi Bu Dwi ingin di samping mengerjakan tugas yang mendadak seperti itu tanpa meninggalkan tugas mengajar di kelas, gitu ya Bu ya? Iya Bu, jadi saya itu inginnya menyeimbangkan antara tugas yang mendadak itu dengan tidak meninggalkan tugas saya mengajar di kelas pada saat itu gitu Bu. Nah, kalau sekarang ada situasi seperti itu, apa yang Bu Dwi pikirkan untuk membuat Bu Dwi itu tidak melupakan apa yang menjadi tugas Bu Dwi, yaitu mengajar, meskipun ada kerjaan yang mendadak. Begini Bu, mungkin saat berada pada situasi seperti itu, dalam pemikiran saya akan meminta bantuan teman guru yang piket. Kan berarti kalau di sekolah itu kalau ada hari Senin sampai Sabtu kan mesti ada guru piket. Kan begitu. Jadi saya akan minta bantuan teman saya yang piket pada hari itu untuk menjaga murid saya di kelas dengan saya sertakan tugas ke siswa yang saya sesuaikan dengan materi yang sebelumnya sudah saya jelaskan dan saya ajarkan kepada murid sehingga saya bisa menyelesaikan tugas yang mendadak tersebut dengan tenang. Kalau dua-duanya kalau yang satunya belum selesai, satunya masih mengajar, bahwa dua-duanya tidak bisa sejalan Bu. Jadi saya tidak tenang mengerjakan tugas tambahan yang harus dikirim tersebut. Jadi dalam hal ini saya minta bantuan kepada guru piket pada saat hari itu. Berarti ada dua kegiatan yang Budi lakukan ya, yaitu tetap menjalankan tugas mengajar dan mengerjakan tugas mendadak dengan bersikap tenang. Nah, event yang mana yang mungkin membuat Bu Dwi itu tetap bisa fokus? Begini Bu, karena satu, tugas saya itu adalah seorang guru. Tugas utama guru adalah saya mendidik dan mengajar murid-murid saya sehingga murid-murid saya itu bisa melejitkan prestasi mereka menjadi anak-anak yang berkarakter, menjadi anak-anak yang menerima ilmu maksimal dari saya begitu Bu ya, menerima pemahaman dari saya, ilmu-ilmu yang saya berikan kepada saya. Jadi dalam hal ini yang paling mungkin saya prepare adalah saya tetap mengajar. Kalau saya dengan mengerjakan tugas tambahan yang mendadak itu kan sikap tenang kan hanya waktu tertentu saja, kan tidak tugas-tugas mengirim-ngirim data kan tidak setiap hari itu saya ada tugas-tugas mengirim data itu kan tidak setiap hari saya lakukan, tidak ada setiap hari ada tugas-tugas yang seperti saya kirim ke dinas kan tidak. Akan tetapi kalau saya menjadi seorang guru itu saya tugas setiap hari dari Senin sampai Sabtu kan rutinitas saya menjadi seorang guru. Jadi saya lebih mungkin untuk pribadinya itu saya adalah tetap mengajar dan tugas tambahan itu adalah sesuatu yang sifatnya incidental gitu maksud saya. Nah, kegiatan-kegiatan seperti apa yang Bu Dwi lakukan? Begini Bu, kegiatan yang akan saya rencanakan tuh jika ada hal seperti itu terjadi, saya akan membuat catatan selama saya melakukan kegiatan tersebut yang catatan-catatan itu yang saya anggap penting. Kemudian dalam hal saya mengajar dan dalam hal saya menyelesaikan tugas
tugas yang mendadak tersebut. Kemudian itu catatan itu sebagai pembelajaran saya ke depannya dalam menjalankan tugas saya berikutnya begitu Bu. Jadi catatan saya itu hanya ada hal seperti itu terjadi kepada saya yang saya rencanakan adalah saya akan buat catatan kecil. Catatan kecil itu saya akan jadikan pembelajaran saya untuk tugas-tugas berikutnya jika terjadi dua kegiatan tersebut itu terjadi lagi begitu Bu. Gitu. Sekarang menurut Bu Jui, siapa yang bisa membantu Bu Jui karena tugas tambahan? Bu Jui kan banyak, sedangkan Bu Jui harus mengajar. Iya, begini Bu Jun. Saya biasanya untuk tugas-tugas yang mendadak itu saya minta bantuan staf tata usaha saya untuk menyimpan dokumen-dokumen yang saya kirim ke dinas pendidikan yang waktu itu harus dikirim itu saya meminta untuk menyimpannya agar kalau mendadak seperti itu biasanya saya lupa Bu menaruhnya berkas itu di mana itu saya lupa. Jadi saya minta tata usaha itu untuk menyimpan berkas-berkas tersebut. Kemudian di sisi lain yaitu dalam hal mengajar, saya meminta bantuan guru piket untuk menghandle kelas saya dengan saya memberikan tugas itu dengan tugas-tugas yang sudah jelas. Kemudian saya berikan tugas itu berupa materi-materi yang ada pada saat itu. Kemudian materi-materi itu saya serahkan kepada guru piket untuk kelas saya itu untuk di-handle kepada guru piket begitu Bu. Nah, sampai di titik ini Bu Jui, kira-kira apa yang didapatkan dari percakapan kita hari ini? Begini Bu, intinya bahwa dari percakapan hari ini tuh saya itu untuk saya lebih fokus dalam hal saya menjalankan kegiatan-kegiatan saya dan untuk selanjutnya saya menjaga supaya saya bisa menghadapi masalah-masalah yang mendadak dengan tidak meninggalkan tugas saya dalam mengajar. Gini, saya bisa dalam hal ini tadi saya sudah mengatakan saya dengan hal-hal yang terjadi insidental ya maksud saya, di mana saya membuat catatan-catatan tentang proses belajar mengajar murid saya di kelas yang sudah di-handle oleh guru piket. Kemudian saya ketika saya meminta bantuan kepada staf tata usaha untuk menyimpan dokumen-dokumen ini dan sedangkan staf tata usaha itu saya ingatkan bahwa untuk mengingatkan saya akan pekerjaan apalagi pada saat ada pekerjaan sifatnya mendadak itu sehingga saya tidak menjadi bahwa pekerjaan itu intinya pekerjaan itu tidak menjadi beban saya sendiri gitu loh Bu maksud saya. Jika ada dua pekerjaan di mana pekerjaan itu sifatnya mendadak, di salah satu sisi saya harus mengajar, di salah satu sisi saya harus menyelesaikan pekerjaan yang mendadak itu dengan bahwa pekerjaan mendadak itu perlu tindakan yang cepat. Jadi saya membuat catatan-catatan bahwa staf tata usaha saya catat bahwa mereka menyimpan berkas-berkas saya. Suatu saat saya butuhkan sudah siap di tata usaha. Karena saya mengingat saya sering lupa bagaimana dokumen itu saya taruh begitu. Di sisi lain juga saya membaca catatan saya kepada guru piket sejauh mana guru piket menghandle murid-murid saya yang ada di kelas pada saat saya mengerjakan, saya melakukan tindakan cepat untuk tugas yang saya kirim itu bagaimana begitu. Jadi nantinya bahwa catatan itu sebagai fokus saya jika suatu saat ada info-info atau masalah-masalah yang mendadak seperti itu saya buat sebagai catatan saya dan untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Sehingga begini Bun, sehingga pekerjaan intinya bahwa pekerjaan di sekolah itu bukan saya tanggung sendiri sebagai seorang yang mempunyai tugas tambahan dan sebagai seorang guru itu tidak saya buat menjadi tanggung jawab sendiri, tapi bahwa pekerjaan itu bisa dikerjakan bersama-sama di komunitas sekolah
saya begitu Bu Jun. Oh, begitu. Terima kasih Bu Dwi. Terima kasih atas banyak pengalaman yang jenengan alami dalam menghandle tugas-tugas tambahan yang begitu banyak sekali. Uh, Kalau menurut saya tugas itu sangat overload ya karena bagi saya karena saya mendapat tugas tambahan 2 atau 3 saja juga saya sudah kebingungan dalam menghandle. Kadang untuk koreksi tugasnya anak-anak itu juga apa namanya terbengkalai juga. Terima kasih, ini juga merupakan pengalaman yang bagus bagi saya yang nantinya juga akan saya terapkan kepada diri saya bahwa bagaimana cara dengan menghandle tugas-tugas tersebut muncul dari diri jenengan sendiri ide-ide yang sangat bagus, ide-ide yang sangat luar biasa. Terima kasih Bu Dwi, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Jun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.